bahagia buat semua rekan-rekan, dan buat Pak Kasiman, terima kasih untuk kehadirannya sore ini bersama kami, Pak. Oke. Hari ini kita ingin berdiskusi, Pak, sekaligus halal bihalal, masih maaf lahir batin. Ya, dan teman-teman ingin ingin membahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana guru penggerak rekognisi ini, khusus untuk Fasil Angkatan 5 yang ada beberapa kasus yang khusus ya, case study lah kalau bilangnya ya Pak, khusus yang mungkin ingin mendapat penjelasan dan masukan dari Bapak untuk lebih lanjut. Selanjutnya saya langsung serahkan ke Ibu Wenang Sari sebagai moderator hari ini. Ya. Kepada Ibu Wenang, silahkan. Ya, terima kasih Bu Lydia atas waktu yang diberikan. Selamat datang Bapak Kasiman. Maaf kita sebagai aktor dari PPGP Pak ya, ini mengganggu waktu Bapak yang sangat luar biasa. Recording in progress. Yang sangat merepotkan ya Pak ya. Itu bagian dari tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak untuk ditinggalkan. Iya. Terima kasih. Semoga Bapak Kasiman tetap diberi kesehatan, Pak. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita bertemu daring sambil merayakan hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Kita doakan sehat selalu untuk Bapak Kasiman. Terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Begitu juga Bapak Kapokja, yaitu Bapak Kasiman, yang telah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Karena Bapak sebagai penanggung jawab dari pendidikan program guru penggerak, yang merupakan salah satu program besar ya Bapak Ibu dari Kemendikbudristek. Dan Alhamdulillah, puji syukur, kita semua yang berada di sini sebagai salah satu aktor dalam program besar dari Kemendikbudristek, sangat bangga ya kita hadir di sini, dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu, khususnya untuk pendidikan Indonesia. Kita di sini beraneka profesi, mulai guru, kepala sekolah, pengawas, dosen, dan praktisi pendidikan. Kemudian kita juga beraneka suku, beraneka agama, budaya, dari Sabang sampai Merauke, ya Bapak Ibu, menyatu dalam satu visi dan visi, yaitu untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Kita adalah pejuang pendidikan yang mengawali sebagai tim pendukung dalam PPGP. Kita melalui sebagai pendamping ya, atau pengajar praktek yang pertama. Nah, yang saat itu kita itu buta tentang apa sih itu PPGP. Beda dengan angkatan selanjutnya yang sudah ada coaching klinik, kemudian ada dari dinas ya, kemudian sosialisasi yang dari P4TK, kemudian dari gubernur, pemimpin daerah lah ya. Nah, waktu kita dulu tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya banyak sekali kendala-kendala gitu Bapak Kasiman. Mulai dari akun kita yang SIM PKB tidak terkoneksi dengan Dapodi. Akhirnya kita menggunakan alamat email yang akhirnya kita dianggap bukan guru Bapak, akhirnya sebagai praktisi pendidikan. Karena waktu itu kita SIM PKB belum terkoneksi. Nah, akhirnya di saat kita menjadi fasilitator ke-5 ini yang merupakan lulusan dari PP1, kita terkendala Pak di dalam
akun kita. Gitu. Padahal kita itu lolos menjadi PP1 itu melewati pembelajaran yang luar biasa, yaitu melewati pembekalan, kemudian 9 bulan kita juga belajar, Pak. Kita belajar bagaimana alur merdeka yang mulai dari diri sampai aksi nyata. Jadi kita sama-sama belajar dengan guru penggerak. Kemudian kita juga ikut pendampingan individu, kemudian menjadi narasumber untuk setiap lokakarya selama 9 bulan. Nah, kemudian ternyata kita harapannya langsung mendapatkan sertifikat GP, Pak, waktu itu. Wah, dapat sertifikat 2. Jadi sebagai pendamping juga menjadi GP gitu. Ternyata kita tidak mendapatkan sertifikat GP, Pak. Tapi kita menjadi, yang terutama guru ya ini, karena waktu itu PP1 itu boleh dari seleksi guru ya. Padahal di situ juga ada dosen, ada pengawas. Nah, akhirnya dari segi materi, insya Allah kita itu bisa gitu loh, Pak. Kita belajar 3 modul yang terdiri atas 10 submodul, kemudian lokakarya, kemudian pendampingan, dan beberapa aksi nyata yang memang kita lakukan gitu loh untuk alur merdeka tersebut. Nah, sekarang kita akan bertugas menjadi fasilitator, Pak. Nah, sekarang kalau kita menjadi fasilitator, berarti kan grade kita menjadi lebih tinggi. Nah, akhirnya kita menjadi gurunya untuk teman-teman guru penggerak angkatan 5. Nah, ternyata kendala lagi kita tidak bisa mengikuti rekognisi karena terkendala ada umur, Pak. Karena memang kita tahu semua bahwa guru penggerak itu salah satunya harus umurnya tidak boleh melebihi 50 tahun. Nah, yang kita lakukan sekarang ini, kita itu ingin berdiskusi, Pak. Bagaimana kalau kita secara otomatis gitu, Pak, walaupun ya sebenarnya berat, kita tahu semua alurnya bahwa harus melewati proses pembelajaran seperti guru penggerak. Nah, bagaimana kalau kita nanti yang khusus angkatan 5 ini fasilitator otomatis mendapatkan sertifikat GP, Pak. Nah, di sini banyak teman-teman yang akan mengajukan beberapa masukan gitu, biar Bapak secara langsung mendengarkan teman-teman kita ini, Bapak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Kasiman dapat ya sedikitlah mengubah kebijakan tentang rekognisi ini, Pak. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa sekarang ya untuk depan lah, Pak, untuk periode berikutnya kita itu bisa mengikuti rekognisi lah kalau misalnya tidak bisa secara langsung mendapatkan sertifikat GP. Nah, karena kita di sini beberapa juga sudah mengantongi referensi dari kepala dinas, Pak, untuk dijadikan kepala sekolah, ada yang menjadi pengawas gitu, yang kita dari guru ya ini, Pak. Nah, ternyata terkendala dengan rekognisi gitu. Akhirnya kita ya kemarin contoh saya sendiri, Pak, saya ditanya oleh kepala dinas saya Kabupaten Malang, gimana Bu Wenang sudah bisa rekognisi? Karena Bu Wenang salah satu yang akan kita usulkan untuk menjadi kepala sekolah gitu. Akhirnya saya bilang, oh maaf Ibu, ini saya belum bisa rekognisi. Nah, mungkin ke depannya kami yang di sini dapat diberi kesempatan gitu, Pak. Nah, itu saja. Nah, satu pantun ya, Pak. Buah duku manis rasanya, burung pipit hinggap di dahan. Hati kita senang rasanya jika sertifikat GP akan diberikan oleh Bapak Kasiman. Amin. Amin. Terima kasih gitu. Mungkin itu, Pak. Ya, gimana Pak? Terima kasih. Ini mau menyampaikan satu-satu atau saya tanggapi dulu nanti kalau ada komunikasi tidak apa-apa ya.
Gimana kalau satu-satu aja dulu Pak? Nanti Bapak terakhir gitu. Oke, silakan Ya, Bapak gitu ya. biar komprehensif ya. Iya betul. Jadi nanti Bapak tinggal langsung kesimpulan gitulah Pak. Oke, Iya, bisa. iya, oke. Ini ada Ali Mutakin pernah ketemu saya kelihatannya. Ini Pak Ali nggak muncul ini kelihatannya dari ini Cirebon ini. Ayo Pak Ali. Oh iya ini. Waalaikumsalam. Lah iya, ini pengawas dari Kemenak ini. Iya Pak Ali. Iya. Iya. Oke. Di jalan Pak kendaraan jadi. Oke. Ya hati-hati Pak Mutakim ya. Iya. Oke, silakan. Ya, Lanjut, sekarang ini Pak Surono Pak yang pertama yang akan menyampaikan sedikit atau banyak Pak Surono. Intinya saja ya biar nanti nggak terlalu nanti jangan panjang-panjang nanti sampai subuh gimana. Iya, enggak Pak, kita batasi kok. Ya, ya yang penting. Ya, silakan. Ya, ayo Pak Surono monggo. Terima kasih Bu Nang. Pak Kasiman, mohon Pak Surono. Tadi sudah bersama Bapak tadi pada penjelasan teknis rekognisi tadi Bapak. Sekarang ikut rekognisi ya Pak Surono ya. Betul Bapak, saya ikut. Nah ini Bapak berkaitan dengan rekognisi ini saya bersama teman-teman di Fasil Angkatan 5 ini memang dari awal kita ini niatan yang tulus dan semangat yang tinggi untuk berkiprah dalam transformasi pendidikan ini Bapak. Sudah satu angkatan kita dampingi sehingga kita ini benar-benar merasa satu tubuh ya Bapak, kita tim ini. Nah, tatkala ini ada program rekognisi ini, sebagian di antara kami tidak bisa ikut, mungkin karena batasan usia, mungkin karena jalur praktisi, atau mungkin kesalahan menggunakan email, ini menjadi bagian membuat kita menjadi kurang semangat begitu Bapak, menjadi seolah-olah kayak ada yang hilang di antara kami gitu Bapak. Nah, kemudian ketika tadi mendengar penjelasan dari Bapak berkaitan dengan kebijakan ke depan, ternyata di SIMKB-nya untuk ikut mungkin tidak sekarang, tapi mungkin di tahap berikutnya itu menjadi bagian penyemangat bagi kami. Mudah-mudahan nanti kebijakan ini benar-benar akan diterapkan. Kemudian Bapak, ketika kami mencermati diskusi dengan Pak Menteri kemarin yang videonya juga kami terima, bahwa PP dan fasilitator ini dianggap pada saat itu grade kita lebih tinggi daripada CGP. Nah, di situ kami berpikir ketika sudah menjadi PP dan fasil ini, seperti apa yang disampaikan Bu Penang tadi, saya pikir kita akan langsung mendapat sertifikat CGP begitu Bapak. Tapi ketika tadi Bapak menyampaikan di penjelasan teknik rekognisi, kami memahami bahwa ternyata PP itu belum mengikuti pretest dan post-test, juga belum mengikuti kegiatan secara struktur terkait dengan elaborasi, pemahaman, juga aksi nyata. Nah, di sini sebenarnya kita juga menerima dan memahami, dan insya Allah ini nanti akan menjadi pematik motivasi eksternal kami untuk terus belajar, untuk meningkatkan diri di grup penggerak ini Bapak. Nah, berkaitan ini Bapak, sekali lagi kami sebenarnya sepenuhnya akan menerima apapun kebijakan dari pemerintah, karena saya yakin kebijakan itu untuk semua. Nah, oleh karena itu Bapak, pada kesempatan ini kami sangat memohon kepada Pak Kasiman selaku Kapokja di guru penggerak ini untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan untuk kami yang selalu bagian yang pertama dari guru penggerak ini, mulai dari angkatan 1 untuk gerak, dan sekarang juga angkatan 1 lagi Bapak. Mungkin banyak hal yang baru dan butuh kami
pemahaman dan penguatan dari Bapak. Mungkin itu saja Pak Kasiman. Matur sembah nuwun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Surono atas masukan dan usulan dan ceritanya Pak ya. Terima kasih. Nah, kemudian Oke, supaya nggak banyak, mungkin saya sampaikan sedikit ya. Oke ya Pak, monggo. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ikut juga Bapak Ibu. Ya, apa yang dilakukan ini, saya juga terima kasih. Ini saya dulu PGP yang pertama, saya juga nggak tahu program ini akan berjalan atau tidak. Berjalannya seperti apa, seperti Bapak Ibu sekalian rasakan. Saya menangani dulu PKB, kemudian ada guru pembelajar, ada ada kemitraan. Saya hampir ikut semua di program-program yang ada di Kemendikbud dan saya juga ikut merancang. Saya tentang guru penggerak, saya tidak tahu sama sekali. Ini mau diarahkan kemana, materinya seperti apa, saya juga tidak tahu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak tahu begitu menjadi PP. Pokoknya saya ikut aja lah, itu aja. Nggak mikir hanya ada program rekognisi atau tidak, nggak mikir. Saya yakin juga seperti itu. Saya juga nggak mikir dulu ada rekognisi kok. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu sama dengan saya. Bahwa mikirnya itu ya sudahlah, ikhlas jalani sesuai dengan kemampuan, semangat gitu aja. Gitu. Jadi saya begitu angkatan 1, wah ini hebat-hebat ini. Pokoknya membantu kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Jadi kita tidak tahu sama sekali. Nah, ada ketentuan rekognisi itu kan sebenarnya pada waktu teman-teman sudah menjalankan, loh ini kok sudah dapat sertifikat guru penggerak, saya kok tidak dapat, ini gimana? Itu baru kita pikirkan. Jadi Bapak kalian, kita masih proses semua ini, segalanya masih proses. Termasuk saya dulu berpikir bahwa PGP yang sekarang, yang reguler itu, yang online, daring dan ada pendampingan dan lokal, saya kira itu sudah jurus yang paripurna untuk menyelesaikan kepemimpinan di Indonesia. Ternyata tidak juga. Ya, jadi reguler. Ternyata ada daerah yang tidak ada sinyalnya. Daerah yang sulit untuk dilakukan pendampingan. Ada. Sehingga pendampingan sekali, satu putaran untuk 5 peserta CGP, itu 60 juta satu kali jalan. Karena harus nyewa kapal itu 30 juta satu kali sewa. Coba. Hanya mendampingi 5. Yang seperti itu kan boros sekali. Sehingga sekarang sudah ada namanya PGP daerah khusus. Sudah ada itu. Ya. Terus saya juga masih berpikir, PGP daerah khusus saya kira menyelesaikan semuanya. Ya. Kan sudah ada daring, ada PGP daerah khusus. Ternyata tidak juga. Ternyata ada daerah yang tidak aman. Begitu daerah tidak aman, mau dibuat disetarakan dengan daerah khusus, kita mau datang ke sana tidak berani. Ada yang menantang ke saya, Pak Kasiman, kalau saya ke daerah khusus itu, Pak Kasiman bisa menjamin saya gimana supaya saya bisa selamat. Saya berpikir gini, wong di sana itu didampingi oleh TNI aja ditembak kok gimana? Saya mau menjamin apanya? Ya, jaminannya kepada Tuhan Yang Maha Esa lah ya. Itu bukan ke saya. Gitu. Nah, sekarang lagi dirancang untuk PGP intensif untuk yang daerah tidak aman. Sekarang PGP-nya sudah ada berapa? Ada 3 modelnya. Ada 4, termasuk yang rekognisi. Yang usulan kepala sekolah yang belum NRKS, dan yang guru yang belum, tentu saja yang memenuhi syarat. Nah, Pak Dirjen itu sudah nyampaikan, Pak Kasiman, termasuk juga tim ahli, konsultan itu sudah menetapkan bahwa TGP yang umur itu sudah tidak ditawar lagi. Itu. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar ini umurnya gini. Kalau kebijakan, kalau secara nasional tentu saja tidak kebijakan per angkatan, per individu, kebijakan adalah nasional. Itu jadi tidak bisa berubah lagi kalau yang itu, karena itu sudah
Nanti rekognisi tidak hanya untuk PP, rekognisi juga ada dari pelatih ahli, sekarang lagi dirancang juga. Pasti nanti juga persyaratan sama dengan rekognisi yang ada di PP. Ada lagi, nanti ada rekognisi untuk kepala sekolah penggerak, kan belum dapat sertifikat guru penggerak, ada yang belum NRKS. Nah, itu juga nanti akan jadi ini terus berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, Pak saya sekarang tidak bisa ikut, nanti saya tadi sampaikan nanti diperbaiki ya statusnya. Bapak Ibu sekalian bisa nanti dikolek yang memenuhi persyaratan siapa saja dari segi umur ya, kemudian pengalaman mengajar dan lain-lain itu. Kalau nanti di kendala memang di sistem, nanti kita bisa sampaikan ke SIM PKB. Bapak Ibu sekalian, posisinya sekarang sudah fasilitator. Apakah PP itu lebih tinggi atau fasilitator lebih tinggi ya? Kalau asumsinya seperti dosen pasti kurang benar ya. Kalau dosen ya dosen kedokteran itu dulu S1-nya kedokteran ya. Terus jadi S2 kedokteran. Terus ngajar S1 kedokteran ya cocok lebih tinggi. Itu karena apa? Linear. Nanti suatu saat Bapak Ibu ya PP dan fasilitator dan instruktur semuanya dari guru, dari GP. Seperti tadi saya sampaikan dosen. Itu. Jadi memang levelnya lebih tinggi karena apa? Sudah lulus GP, nanti jadi PP. Ya otomatis sudah tahu semuanya. Karena nah posisinya Bapak Ibu sekalian itu kenapa ada rekognisi? Karena Bapak Ibu sekalian itu yang pertama, belum ada lulusan. Ya, belum ada lulusan. Sehingga tadi saya sampaikan di pembukaan di Pak Sarono tadi, apakah sudah pretest post-test? Ya, oh belum. Sudah ikut elaborasi pemahaman dengan instruktur yang 10 modul? Oh belum. Kemudian sudah melakukan aksi nyata yang terstruktur dan terekod? Belum. Nah itu. Kita sebenarnya pada waktu melakukan rekognisi, kita sebenarnya memberikan penguatan supaya benar-benar GP dari guru penggerak itu apapun asalnya, itu memang marwahnya kena gitu loh. Gitu loh. Kita tidak ingin kaleng-kaleng gitu loh. Tidak ingin kaleng-kaleng. Jadi kita, dan saya sampaikan Bapak Ibu, rekognisi itu tidak berat. Tidak berat, karena tidak ada tatap muka. Tidak berat ya. Ya berat atau tidak nanti Bapak Ibu sekalian tergantung asumsi Bapak Ibu sekalian, karena mindsetnya ada dikasih tugas sendiri aja, sedikit aja udah mengatakan ini berat sekali gitu. Tapi ada orang yang, wah kayak gini nih, gampang gitu kan. Ya, karena apa? Bapak Ibu sekalian hanya pre-test, post-test. Ikut pemahaman itu hanya 10 modul kali 2 jam kali 10 modul. Sedikit kan? Ikut aksi nyata itu hanya 3. Selesai Pak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus ikut sebagai fasilitator. Karena apa? Tugas sebagai PP atau pendamping Bapak Ibu sekalian sudah selesai. Sudah katam lah, sudah lah. Nggak usah diajari lagi. Nggak usah melakukan lagi, sudah. Tapi Bapak Ibu sebagai fasilitator itu kan belum. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya, ya, begitu mengikuti rekognisi, itu punya 3 status yang luar biasa sekali. Status pertama PP sudah selesai. Yang kedua fasilitator sudah dapat. Ya, yang ketiga CGP nanti didapatkan otomatis kalau nanti memenuhi persyaratan. Dan itu status yang paling tinggi. Status yang paling tinggi apa? Dari 4 aktor, itu sudah 3 aktor didapatkan. Nah, tentu saja harus memenuhi persyaratan. Karena persyaratan itu aturan. Aturan itu ditandatangani oleh Pak Dirjen dan Mas Menteri. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu yang tidak bisa, Bapak Ibu. Gitu. Nah, terus apa? Terus gini, tadi fasil dari dosen, nah, Bapak Ibu, PGP itu memang untuk pemimpin pembelajaran yang menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tentu saja tidak bisa dari dosen, dari bisa. Gitu ya, karena apa? Loh nanti memang dosen mau jadi kepala sekolah, ya nanti jadi masalah lagi, gitu ya. Atau nanti praktisi dari, jadi ada yang kepala dinas ya, ada yang kepala dinas, apakah mau jadi kepala sekolah? Ya nanti nggak bisa, gitu.
Nah, terus bagaimana Pak Kasiman yang ini sudah jadi kepala sekolah, sudah punya NRKS, perlu enggak saya ikut rekognisi? Tidak perlu, Bapak Ibu. Di Permendikbud nomor 40 tahun 2021, status STTPL CKS itu sama, statusnya sama dengan guru penggerak. Jadi tidak perlu lagi, tinggal belajar materinya saja, tidak perlu. Karena sekarang guru yang mempunyai STTPS sama statusnya. Makanya kemarin ada yang bilang, Pak Kasiman, saya itu ada guru yang kemarin sudah ikut CKS. Dan ada yang guru serahkan kepada dinas. Dinaslah yang akan menetapkan, karena dinaslah yang tahu kinerjanya dari kepala sekolah itu sendiri. Jadi tidak perlu ikut lagi. Tapi apakah bisa belajar? Oh, belajar itu di mana saja bisa. Belajar dimanapun saja bisa. Saya akan mengaplikasikan, ya bisa, tidak apa-apa. Karena tidak perlu, Pak. Yang memang yang perlu adalah kepala sekolah yang belum NRKS. Nah, terus bagaimana dengan saya itu, Pak Kasiman, saya mau di-plotting menjadi kepala sekolah. Nah, menjadi kepala sekolah itu bisa, ya, kalau di daerah itu tidak ada guru penggerak. Maksudnya tidak ada guru penggerak yang memenuhi persyaratan. Apakah harus guru penggerak yang dari situ? Kalau tidak memenuhi persyaratan, pasti tidak bisa diangkat. Misalnya di daerah, di Kota Malang misalnya, ada 60 guru penggerak yang sudah lulus. Tapi semuanya itu tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa diangkat. Misalnya golongannya baru 3A, gitu kan? Belum punya sertifikat pendidik bagi yang negeri, ya belum bisa diangkat. Kinerjanya kurang, ya tidak bisa diangkat. Tetap harus memenuhi persyaratan. Nah, kalau yang seperti itu tidak memenuhi semuanya, kan bisa mengangkat dari guru. Loh, Pak Kasiman, nanti saya nggak dapat sertifikat guru. Nanti rekognisi kan nanti di tengah perjalanan, misalnya sekarang diangkat ya. Udahlah, sekarang diangkat menjadi kepala sekolah. Nanti tahun depan itu terus dapat sertifikat guru penggerak melalui rekognisi. Kan bisa diperpanjang langsung. Yang tidak punya sertifikat guru penggerak atau mempunyai STTPL, itu hanya bisa diangkat 1 periode atau 4 tahun. Tapi selama perjalanan 4 tahun, kalau sudah mendapatkan STTPL atau guru penggerak, itu ya bisa diangkat kembali. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Itu jadi tidak masalah. Atau gini, Pak Ibu, karena selama 4 tahun ternyata saya tidak mendapatkan sertifikat guru penggerak. Pada waktu 4 tahun saya diberhentikan. Tahun ke-5 saya dapat guru penggerak. Boleh diangkat? Enggak? Boleh. Asal memenuhi persyaratan. Itu. Jadi saya kira tidak masalah. Kalau Bapak Ibu sekalian masalahnya hanya di SIM PKB, ya sekarang menurut saya, saran saya ikuti dulu menjadi fasilitator sambil belajar dengan teman-temannya. Nanti silakan dilaporkan siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk rekognisi. Kan persyaratan rekognisi sudah tahu. Nah, setelah itu Bapak Ibu laporkan ke pusat melalui surat, tidak apa-apa, ya, atau nanti kolektif. Nanti kita akan koordinasikan dengan SIM PKB, ya. Karena memang kemarin kita begitu tarik, kita belum bisa mengkroningkan, bisa mergerkan, itu kesulitan. Data Bapak Ibu sekalian terekam semuanya, ya, di sana, dan akan jadi kacau datanya. Gitu. Nah, itu siapa tahu nanti prosesnya masih cukup banyak, bisa lakukan. Tapi tentu saja karena Bapak Ibu sekalian sudah menandatangani surat kesanggupan fasilitator, itu nanti paling tidak di angkatan ke-8, ya, karena harus selesai dulu angkatan yang ke-5. Saya kira lebih baik kita tenang, ya, kita bisa enjoy melaksanakan kegiatan ini, ya, sambil mendampingi. Dan di sisi lain kita juga akan usahakan. Saya kira nggak masalah bagi kita. Kita juga mendukung teman-teman. Kita sudah memikirkan melalui rekognisi yang tadinya tidak terpikirkan sama sekali. Tidak hanya PP yang ingin rekognisi. Sekarang ribut juga yang dari asesor. Pak Kasiman, saya asesor bisa rekognisi. Loh Pak, asesor itu belum mengikuti prosesnya sama sekali. Asesor kan seleksi awal.
Ilmunya belum dapat sama sekali, tapi mintanya rekognisi. Coba, yang direkognisi apanya? Coba, saya bertanya pada Bapak Ibu, kalau asesor, tukang seleksi itu direkognisi apanya? Berapa persen? Ya kan nggak ada. Gitu kan? Itu mau minta rekognisi juga. Aduh, saya pusing juga gitu. Nggak apa-apa, jadi Bapak Ibu, silakan menurut saya jalani. Kadang-kadang yang membuat gaduh itu kan dirinya sendiri, kadang-kadang refleksi, oh ya enggak apa-apa lah. Ini mungkin ada bergantian, memang jalan saya harus nanti ya. Siapa tahu nanti malah lebih baik gitu kan. Oh, ya. Ada yang hari ini yang harus dijalankan, ya oke enggak apa-apa gitu. Hidup ini bergantian saya kira. Saya kira itu Pak. Kalau ada lagi silakan mau disampaikan gitu. Ya, ini Pak, ada ini yang raise hand, Bu Kurnia dulu, monggo. Habis itu Bu Sinta ya. Monggo Bu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasiman, minat izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya Nia dari Tamiang. Tadi kan memang salah satu syarat rekognisi itu tidak bisa bagi kepala sekolah yang sudah ber-NUKS. Nah, salah satunya saya kepala sekolah sudah ber-NUKS juga. Tetapi Pak, untuk yang regulasi sekarang ini, usia saya masih 35 tahun Pak, jadi masih banyak peluang ke depannya. Nah, di Tamiang itu akan banyak terjadi pengawas yang pensiun, jadi sudah diproyeksikan dinas untuk menjadi pengawas. Bagaimana Pak saya bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak jika tidak bisa ikut rekognisi gitu Pak? Sementara untuk jadi pengawas itu kan juga salah satu syaratnya juga dari yang memiliki sertifikat guru penggerak, tidak ada lagi cawas. Jadi mohon solusi atau arahan dari Pak Kasiman. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, langsung jawab Pak. Langsung jawab Pak. Biar bisa tenang, bisa tidur nanti. Gini Bapak Ibu, biasanya regulasi di kita itu menghormati atau mengakomodir ketentuan regulasi yang lama. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Ya, saya sampaikan gimana? Yang mempunyai sertifikat STTPL calon kepala sekolah pasti diakomodir, tidak dianulir, pasti. Seperti juga kepala sekolah ini kan NUKS kan sudah cakep ya, sudah jadi ini kan. Nah itu biasanya diakomodir. Nah ini memang belum keluar untuk Permendikbud untuk cawas. Nah, biasanya untuk yang lama tetap diakomodir. Kalau tidak diakomodir, artinya seluruh Indonesia seperti yang Ibu itu besar. Itu biasanya diakomodir. Tuh. Jadi nanti misalnya yang sudah punya NUK gitu kan, biasanya nanti bisa jadi pengawas. Jadi tidak meninggalkan yang punya sertifikat guru penggerak atau NUK biasanya diakomodir. Termasuk yang tadi kepala sekolah. Nah, Permendikbud 40 sebenarnya itu salah satu Permendikbud yang menjadi penyelesaian semua permasalahan kepala sekolah di daerah ya. Jadi PLT, sudahlah didefinitifkan ngapain sih harus PLT itu. Cuma kalau yang belum punya sertifikat guru penggerak atau mempunyai STTPL hanya 4 tahun itu. Ya. Itu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi jangan khawatir Bu. Ya, saya kira masih bisa. Ini ada dung apa ya? Ya udah, oke. Cuman artinya walaupun memang belum punya sertifikat cawas, hanya baru punya nomor registrasi kepala sekolah, berhak untuk diangkat menjadi pengawas sekolah gitu Pak. Izin Pak. Ibu sudah punya NUK ya? Artinya sudah pernah pelatihan kepala sekolah? Sudah Pak, dan sekarang menjadi kepala sekolah. Ya sudah, jadi nggak masalah biasanya. Biasanya aturan-peraturan yang lalu tetap dihormati dan diakomodir gitu, tidak menutup gitu biasanya. Oh baik, karena memang Mendikbud tentang pengawas sendiri belum keluar gitu Pak. Belum keluar, ini masih dalam proses pembahasan dan biasanya ya gitu. Semoga bisa Bu, nggak masalah. Berarti menunggu Pak ya, menunggu kebijakan itu. Ya, menunggu kebijakan. Ya. Siap. Berikutnya ya, atau gini, kalau nanti kesulitan, misalnya gini,
Udah, ternyata saya sudah nggak jadi kepala sekolah, umur saya masih 45. Kan jadi guru, masih jadi guru, daftar guru penggerak bisa nanti. Apalagi ikut rekognisi, itu bisa. Gitu. Tapi saya kira masih jauh, Bu Kurnia ya. Jalankan aja dulu, tenang, jangan khawatir gitu kan. Nanti suatu saat, udah, saya mau jalan apa ini, jalankan dulu aja. Ya. Iya, ini kemarin mohon izin, gini, ya sebentar Bu. Ini gini Pak Kasiman, kemarin kita itu sudah sebelum di merger Pak ya, itu kita mendaftar CGP Pak, angkatan 7 ceritanya. Tapi karena sudah di merger oleh Pak Nasir, akhirnya Gmail kita hilang Pak. Akhirnya terpaksa kita nggak bisa ikut seleksi guru penggerak angkatan 7 Pak. Karena kemarin kita sudah yakin nggak bisa rekognisi, akhirnya ikut angkatan 7 Pak. Nah, padahal kita sudah mengisi esai sampai 2359 itu. Nah, ternyata setelah di merger hilang Pak. Nah, ya itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang ya kita ada aturan, kita restrik ya. Restrik artinya dengan PSP, dengan PGP dan lain-lain itu restrik. Karena gini Bapak Ibu, ternyata menjadi kacau apabila dibuka semuanya bisa. Gitu. Dan kita sudah melakukan evaluasi terhadap CGP, PP, fasilitator. Apabila yang bersangkutan berperan ganda, biasanya jadi kacau. Ya, jadi kacau. Ya, ada yang jadwalnya digeser-geser, ada yang CGP-nya lapor, ya. Ada loh yang CGP itu lapor fasilitatornya itu online-nya nunggu anaknya pulang gitu. Ya, karena apa? Didampingi anaknya buka Zoom, buka Jimit itu nunggu anaknya. Anaknya pulang pagi terus dijadwalkan pagi. Anaknya pulang siang dijadwalkan siang. Pulang malam anaknya dijadwalkan malam. Aduh, ini gimana ya gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang tabrak-tabrak karena jadi narasumber, jadi ini digeser-geser, itu jadi masalah juga gitu. Dan kita memikirkan teman-teman ya sebenarnya jangan sampai Bapak Ibu, ini pengalaman ya, pengalaman. Bapak Ibu kan punya satker utama yang harus dijunjung tinggi. Bapak Ibu punya sekolah, punya tanggung jawab guru, punya tanggung jawab siswa. Itu jangan sampai dilupakan, ditinggalkan. Itu yang utama. Itu. Karena ada yang salah persepsi, salah mindset. Ada yang dosen gini, Pak Kasiman, saya itu dipecat menjadi dosen. Loh kenapa? Yo saya kan ditugaskan oleh kementerian menjadi PP. Ya berarti tugas yang dari universitas ya saya nomor 2 kan. Aduh, ini gimana pemikirannya gitu kan? Ada juga yang seperti itu. Ada yang merasa bahwa saya ini tugasnya kementerian ya untuk PGP. Sehingga saya yang tugasnya sekolah itu di nomor 2 kan, nomor 3 kan. Aduh, ini gimana? Ada yang asumsi sampai dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, Pak Kasiman saya mau ngadap Pak Mas Menteri gimana itu? Jangan Mas Menteri langsung ke kopertis masing-masing. Tapi kopertis sudah nggak bisa, sudah dicabut. Ya itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian jangan sampai ditinggalkan pekerjaan utamanya. Karena begitu pekerjaan utama ditinggalkan, Bapak Ibu sekarang akan kehilangan selamanya. Saya dulu di P4TK Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, WI yang sering pergi jadi narasumber, itu malah tidak disukai oleh teman-temannya. Gitu. Ya karena apa? Karena dia akan berpikir untuk orang lain, untuk lembaga lain, untuk dirinya sendiri, untuk sekolahnya itu tidak terpikirkan. Gitu. Jadi, saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian, nanti ada pengawas, kepala sekolah gitu. Justru silakan pembagian waktunya seperti apa, ya. Yang penting di situ tertangani, ya. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian sudah belajar tentang pendidikan guru penggerak, apa yang Bapak Ibu sekalian punya diimplementasikan, disampaikan ke guru-guru, itu bagian yang sangat luar biasa. Ya, gitu. setuju. Jadi silakan ya. Monggo kalau ada lagi. Ya, setuju Pak. Ya. Berikutnya Bu Sinta, monggo. Ya. Terima kasih dari tadi. Ya, monggo Bu, perkenalkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Arwati dari SMA Negeri 7 Depok. Mohon izin Pak Kasiman,
ini mungkin saya berbeda dengan teman-teman lain, tidak mengacu sertifikat guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas dan sebagainya. Tetapi saya ada keinginan saya mendapatkan sertifikat guru penggerak juga, karena setelah saya mengamati dari beberapa kegiatan Kemendikbud itu selalu mensyaratkan ada salah satunya memiliki sertifikat guru penggerak gitu. Nah, saya karena usia di atas 50 tahun, saya sudah 52, 53. Nah, dalam syarat rekognisi itu guru-guru yang berusia di atas 50 tahun tidak bisa mengikuti rekognisi, sehingga saat ini saya tidak terdaftar sebagai guru yang bisa mengikuti rekognisi. Walaupun memang ada tugas-tugas yang harus dilalui, tetap saya berharap juga bisa mengikuti rekognisi karena tujuannya adalah ingin mendapatkan sertifikat guru penggerak. Karena saya pun berkiprah juga di beberapa kegiatan Kemendikbudristek, tetapi dengan ada syarat salah satunya memiliki sertifikat guru penggerak, maka seakan-akan saya pribadi di sini tertutup untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Kemendikbudristek. Kenapa saya sangat ingin? Karena dengan saya selama ini pengalaman-pengalaman yang saya ikuti setelah terlibat dengan berbagai macam kegiatan Kemendikbud itu banyak sekali ilmu yang saya dapat, yang mana saya bisa sharing kepada teman-teman di sekolah ataupun saya berikan kepada siswa-siswa saya di sekolah gitu. Karena apa? Dengan mengikuti kegiatan Kemendikbudristek ini seakan-akan saya itu terupgrade gitu. Tetapi dengan kondisi saat ini, saya faktor usia tidak memenuhi syarat untuk rekognisi, sehingga otomatis pada akhirnya saya tidak dapat sertifikat guru penggerak apabila tidak ada kebijakan baru kepada kami yang usianya di atas 50 tahun untuk ikut rekognisi. Nah, menurut Bapak bagaimana sebaiknya kami ini yang masih semangatnya menggebu-gebu, terus terang saya itu agak kecewa, kok yang usia di atas 50 tahun itu tidak boleh dilibatkan dengan kegiatan Kemdikbudristek gitu. Kemudian juga kami ini masih diberi kesempatan sampai usia 60 tahun, karena tentu ada guru-guru seperti saya yang tidak berminat jadi kepala sekolah, tidak berminat menjadi pengawas, tetapi saya hanya ingin mengaktualisasikan diri sebagai guru, sehingga saya merasa bahagia ketika melihat anak-anak berubah setelah belajar bersama saya gitu. Nah, itu seperti terpasung akhirnya menurut saya ya. Saya secara pribadi terasa terpasung gitu. Karena apa? Saya masih punya semangat, energi yang besar, seperti halnya saya yakin bahwa saya masih punya energi seperti guru-guru yang di bawah 50 tahun gitu untuk memajukan pendidikan khususnya di lingkungan saya sendiri gitu. Tetapi dengan peraturan-peraturan ini merasa sakit hati terus terangnya, mumpung saya di sini karena saya perhatikan di sini kita lebih ke berdiskusi ya dari hati ke hati gitu. Nah, mungkin mohon izin gitu, ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak Kemendikbud. Kami itu masih bisa loh dieksplorasi lah gitu ya energi kami, sehingga kami itu masih diberi kesempatan untuk berperan aktif di kegiatan-kegiatan Kemendikbudristek, yang mana pada akhirnya itu memang untuk rekan-rekan saya seperti saya sekarang sebagai ketua MGMP di biologi di Kota Depok gitu. Nah, saya tuh dengan semangatnya menyampaikan apa yang saya dapat ketika mengikuti pembekalan PP, pembekalan fasilitator itu saya berikan kepada teman-teman, kemudian juga seperti ilmu-ilmu yang sudah dapat ketika pembekalan PP, kemudian ketika mendampingi kepada siswa sebelum booming tentang pembelajaran diferensiasi sudah saya terapkan kepada siswa. Saya tuh terus bersemangat, saya di sini membawa nama saya pribadi karena saya tidak tahu teman-teman punya
tujuan-tujuan apa, tetapi ya ini tadi pada intinya berilah kesempatan kepada kami yang usia di atas 20 tahun untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan Kemendikbudristek untuk memajukan pendidikan Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Langsung aksi nyata itu Bu ya. Aksi nyata. Ya sebentar Pak. Pak silakan Pak. Silakan Pak MP. Ya. Pak, monggo Pak MP. Kasiman. Bu Wenang, ya. Monggo Pak MP. Mungkin sama kasusnya. Saya bulan April kemarin Pak Kasiman 50 tahun. Bulan April kemarin. Nah, kalau misalnya usia di atas 50 tahun tidak bisa, berarti saya termasuk teman-teman sama dengan 51 ke atas yang tidak bisa karena terkena aturan. Jauh sebelum ini dibuka, kerannya dibuka untuk kami mendapatkan sertifikat GP, guru penggeraknya, kami sebenarnya belum berusia sampai ke situ, ke 50. Nah, ketika ini dibuka, pas kebetulan. Nah, sama sih memohon belas kasihan Kemendikbud untuk membuka ruang kepada kita yang paling tidak berumur tidak lebih dari 55 lah Pak Kasiman. Iya. Terima kasih Pak Kasiman. Bu Enang, terima kasih. Terima kasih Pak MP. Oke. Bapak Ibu, kalau kita mengimani ya agama yang ada yang kita imani, semuanya tidak ada yang kebetulan. Sudah ada yang mengatur bahwa kita ada kesempatan tapi kita sudah lewat, itu juga sudah ada yang mengatur. Itu. Kalau protes kita, kenapa ya? Dulu saya nggak lahir sekarang ya, supaya saya dapat wanita cantik, cewek cantik, teman ini. Mungkin gitu Pak MP ya. Jadi semuanya sudah yang ngatur. Terus bagaimana tindakan kita? Kita masih bisa berperan cukup banyak sekali, tidak harus jadi GP. Jadi fasilitator, Bapak Ibu, nanti paling tidak kalau Bapak Ibu sekalian megang 2 kelas, ya, itu sudah luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian tidak kemana-mana, tapi sudah bisa. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ikut kurikulum kalau sekolahnya itu, dan itu juga sudah linier dengan apa yang Bapak Ibu sekalian pelajari tentang Merdeka Belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin berpikirnya bahwa, oh itu harus persyaratannya harus pakai guru penggerak, menjadi asesor, menjadi instruktur PPG untuk ini, ya biarin. Itu adalah kapasitasnya yang sudah punya PGP. Bapak Ibu sekalian punya jalan lain. Jangan terus, waduh saya loyo tidak bisa. Nah, kita bisa berperan ya lebih banyak lagi, tidak harus di situ. Tidak harus di situ ya. Dan Bapak Ibu sekalian pasti mendorong, melibatkan ya, mendampingi Bapak Ibu guru, dan saya doakan itu ya amalannya lebih tinggi daripada menjadi guru penggerak. Karena apa? Bapak Ibu sekalian itu mendampingi. Itu. Jadi tidak ada yang serba kebetulan. Kalau saya kebetulan ini sudah, Pak Kasiman saya sudah 50 tahun, itu 5 bulan, nah kurang sedikit gimana? Ya itu memang takdirnya gitu Pak. Gitu. Saya juga sekarang sudah umurnya sudah 53 lebih gitu. Malah saya nggak bisa jadi guru penggerak, tapi tidak apa-apa. Saya ikut senang, ikut membantu teman-teman ya. Itu jadi saya kira nggak masalah Bu Sinta ya, Pak Dolce bisa berperan di sisi lain. Apalagi Bapak Ibu sekalian sudah jadi pengajar praktek, sudah lulus menjadi fasilitator, sudah nanti fasilitator, sudah 1 angkatan. Bapak Ibu sekalian bisa menjadi instruktur. Coba, itu sudah lengkap sekali. Masa Bapak Ibu sekalian itu kan hanya ya legalitas mendapat sertifikat guru penggerak gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa implementasikan apa yang sudah bisa dilakukan. Memang ya Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang protes juga. Kenapa umur dibatasi? Gitu kan? Sementara ada yang umur baru 35 tahun sudah menjadi guru penggerak, nggak mau jadi kepala sekolah itu. Itu. Pak, saya nggak ikut guru penggerak, tapi nggak mau jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Nah, sekarang
ada namanya fakta integritas, Bapak Ibu, fakta integritas bagi guru penggerak. Itu ada pernyataan yang paling bawah, itu mengatakan bahwa saya siap untuk ditugaskan menjadi kepala sekolah. Kalau ini tidak ditandatangani, maka gugur, dia tidak bisa menjadi guru penggerak. Itu sekarang sudah banyak sekali, termasuk mencemarkan nama baik, terus ada kekerasan. Karena gini, kita pengalaman sudah angkatan 7, ternyata Bapak Ibu sekalian, ada yang kekerasan seksual, ya, CGP-nya, PP-nya, ya, ada yang memang pada waktu pendampingan tidak benar, ya, sehingga lalai menilai, sehingga CGP-nya dirugikan, sehingga tidak lulus, macam-macam. Jadi kita kadang-kadang mikir gini, apakah ini sama? Kenapa kita harus ada seleksi lagi? Karena setiap individu akan berbeda. Oleh karena itu tidak semuanya lulus. Itu ya, karena seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya doakan berperan di tempat lain, di kompetensi lain yang masih sejenis, ya, itu saya kira lebih baik juga, enggak apa-apa gitu. Karena kita menentang aturan itu artinya merubah aturan dulu. Merubah aturan artinya kebijakan nasional gitu. Nasional artinya ya merubah undang-undangnya dulu misalnya. Kalau di sini misalnya Permendikbudnya. Kalau ini nanti jangan-jangan kita hanya fokus di perubahan peraturan itu sampai nanti sudah mau pensiun nggak akan berubah, Pak. Jadi kita sendiri yang akan berubah menurut saya. Sudah berperan di tempat lain, Bu. Ya, saya doakan semoga Ibu Bapak itu bisa nanti berperan lain dan nanti amal jariahnya sepanjang hayat gitu. Ya, Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Maaf, Ini sedikit, ada Bu lagi. Neng. Oh iya ya. Ya, Ini ada Pak Heri habis ini ya. Ya. Ya, Ya. hanya menggarisbawahi bahwa kami sebagai fasilitator seleksi untuk sebagai instruktur, apakah itu dibatasi usia atau tidak gitu. Itu barangkali. Kalau instruktur tidak, ya. Tapi harus paling tidak minimal 1 kali sebagai instruktur 1 angkatan. Jadi nanti modelnya gitu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, saya selalu sampaikan kepada pengajar praktek juga, Pak, saya menjadi pengajar praktek lagi ya, nggak mau jadi fasilitator. Oh, nanti ketinggalan. Kenapa? Pengajar praktek ke depan adalah dari guru penggerak. Nah, PP itu nanti ke depannya jadi fasilitator. Fasilitator itu nanti juga jadi instruktur. Jadi gridnya seperti itu. Jadi kalau ada tim pendukung, PP, fasilitator, itu tidak mau belajar dan tidak mau berkembang lagi, ya kegusur gitu. Gitu, ya. Kenapa? Akan ditempati oleh guru-guru yang mengimplementasikan Merdeka Belajar, yang sudah mempraktekkan di sekolahnya, itu lebih jago nanti. Ya, daripada yang ini baru pengajar praktek ini, gitu. Jadi gitu bisa, Bu. Ya, nanti coba dicek. Coba masuk ke laman guru penggerak, di situ ada instruktur, di situ ada informasi rekrutmen instruktur. Nanti dicek coba ya di situ. Saya kurang begitu hafal gitu. Ya, Bapak Ibu silakan dilihat-lihat gitu. Dan itu Bapak Ibu jadi fasilitator itu kan sudah sudah nanti digunakan terus-menerus Bapak Ibu. Gitu. Itu tidak hanya 1 angkatan ini, tapi angkatan selanjutnya, karena kebutuhan fasilitator kita butuh banyak sekali. Kita lagi butuh sekali. Kan angkatan 7 itu kan 20.000. Ya, betul. Begitu 20.000, kita membutuhkan kalau 1:10 berapa itu? 4.000 ya? Sekitar 4.000, Pak. 4.000. 4.000 fasilitator. Iya, itu. Ya kurang banyak. Nanti di tahun 2023, kita akan rekrut ya, kan 20.000 oleh angkatan 7. Angkatan 8, 20.000 lagi. Ya. Angkatan 9 itu 55.000. Saya juga belum bisa berpikir, tapi saya abaikan dulu lah. Kalau belum bisa berpikir, abaikan dulu. Daripada kepikiran nggak bisa tidur. Sakit, ya, Pak. Ya, lebih baik nanti aja lah. Nanti suatu saat pasti ada waktunya dan ada pemecahan masalah. Saya kadang-kadang mikir gini, kalau kita naik tangga, ya naik tangganya 1.000 tangga misalnya gitu. Kalau kita lihat 1.000 tangga itu, kita tidak akan berani akan naik. Pasti mengatakan, wah tinggi sekali. Capek lah, saya nggak berani lah. Lihatlah 1-2 tangga di depannya, kemudian naik. 1-2 tangga,
naik. 1, 2, 3, nanti akhirnya apa? Kita tidak melihat semuanya, ujuk-ujuk sudah tahu di atas. Gitu. Jadi Iya, Pak. hal yang memang sulit kita pikirkan, memang bukan kapasitas kita, ya sudah tinggalkan aja dulu lah. Nanti Iya, suatu saat pasti ada jalan. Iya, betul. Itu ya. Ya, oke. Ya. Ya, Baik, Pak. terima kasih Pak. Pak Heri, monggo Pak Heri. Terakhir ya, Pak. Ya, siap. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, salam kenal Pak Kasiman. Mohon maaf Pak Kasiman, perkenalkan saya Ristiawan dari Kabupaten Pati. Kebetulan permasalahan saya sama dengan pemenang Pak Kasiman. Ya. Kebetulan saya sudah mendapat 2 kali tawaran dari kepala dinas untuk menjadi kepala sekolah. Bahkan saya sudah sempat japri Pak Kasiman, mohon izin yang dulu kalau memang sudah menyampaikan bahwa harus menunggu rekognisi. Tapi ternyata dalam perjalanan saya terkendala dengan rekognisi saat pendaftaran. Karena di saat pertama kemarin tidak ada coaching klinik, kita nggak tahu harus mendapat dengan apa, karena waktu itu belajar IT saya terkendala. Akhirnya saya dianggap pengajar praktis pendidikan begitu. Nah, ini sudah kedua kalinya. Ketika nanti tahun ini ada periode pengangkatan kepala sekolah lagi. Saya kemarin juga ditanya lagi, bagaimana Pak kabar rekognisinya? Saya dicek oleh kepala dinas, tapi ternyata ada kendala. Nah, tadi saya mendengar sebuah angin segar dari Pak Kasiman menyampaikan bahwa nanti ada pendataan, usulan bagi yang terkendala yang mungkin bisa dikondisikan, kemudian membuat surat dalam bentuk surat yang akan disampaikan. Apakah itu nanti suratnya dalam bentuk kolektif ataukah hanya perorangan atau bagaimana? Mohon nanti pencerahannya. Apakah saya termasuk itu kategori yang bisa untuk diusulkan dalam kegiatan itu, karena termasuk praktis pendidikan walaupun seharusnya itu saya harus guru Pak. Jadi nanti mohon pencerahannya. Siapa tahu bisa diikutkan dalam angkatan ini atau harus menunggu periode rekognisi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin punya menangkan saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Langsung. Ibu, Pak Eri, gini. Kalau sudah dicalonkan kepala sekolah, ya gini aja. Kalau memang kepala dinasnya mau ngangkat juga enggak apa-apa ya, karena sebenarnya kalau di situ daerah itu belum ada yang layak, walaupun ada GP bisa diangkat. Nanti tergantung dari tim pengangkatan calon kepala sekolah. Kalaupun nanti belum diperhitungkan, gitu, nanti Pak Heri bisa ikut di rekognisi angkatan berikutnya dengan syarat, catatan, ketentuan berlaku ya, artinya persyaratan-persyaratan untuk ikut rekognisi masuk. Itu enggak masalah. Jadi menurut saya tenang saja Bapak Ibu sekalian, jalani saja. Kalau memang ini belum rezekinya, gitu kan, nanti rezekinya pasti ada, gitu. Memang rezeki itu harus diusahakan. Kalau usaha sudah mentok, apakah kita mau benturkan tembok, kan nggak bisa, gitu kan. Ya kita harus cari jalan lain, gitu. Cari jalan lain, ya apa ya, kita tetap usaha sebaik mungkin, gitu. Saya jadi terpikir Bapak Ibu sekalian bahwa seseorang itu tidak terlalu banyak target ya. Target iya, tapi target itu yang membuat kecewa. Itu sebenarnya. Begitu target itu nggak tercapai, itu kecewa sekali. Gitu. Jadi target perlu Bapak Ibu ya. Tapi begitu sampai target kita dengan usaha kita sudah maksimal, ya sudah dulu. Nah, saya kira tidak masalah Pak Heri ya. Kalau misalnya kepala dinas, Pak, saya rekognisi untuk kali ini belum bisa karena terkendala dengan aplikasi sistem saya. Mungkin di tahun depan saya bisa masuk. Kalaupun, sudah ini alokasinya sudah diambil orang lain, ya silakan nanti. Begitu nanti Bapak sudah dapat rekognisi, Pak, saya sudah dapat rekognisi. Ini masih ada kesempatan ya, monggo silakan dibuka lagi lah, gitu bisa silakan apa-apa. Itu pasti tiap orang membawa jalan sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang tadi saya sampaikan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Itu memang dari sananya. Ya, itu Pak Heri ya. Ya terima kasih Pak Kasiman. Tapi ada yang saya ganjalan sedikit Pak Kasiman. Ya. Ganjalan saya begini, di SIM PKB saya kebetulan kan itu selalu berbunyi praktisi pendidikan. Ini yang saya tanyakan masalah teknis Pak. Apakah nanti kita harus kolektif membuat surat pengajuan seperti Bu Wenang, saya yang praktisi pendidikan itu kolektif, ataukah nanti harus bagaimana? Mohon penjelasan teknisnya Pak. Ya gini, saya akan berkoordinasi dengan SIM PKB. Saya kan nggak bisa SIM PKB misalnya, Pak,
ini guru cuma kesalahan awal dulu pada waktu daftar Ya. pakai praktisi. Mm-mm. Apakah bisa nanti bagaimana caranya? Apakah yang merubah itu pesertanya atau dari operatornya atau dari pusat? Nanti yang akan saya koordinasikan. Nanti saya kasih tahu, Pak. Nih, Bapak Ibu, ini pengalaman pertama ya dari Bapak Ibu. Setelah tahu seperti ini, sekarang angkatan berikutnya, begitu ada seseorang yang mendaftar tidak sesuai dengan statusnya, maka gugur di awal. Itu. Jadi, misalnya untuk pengajar praktek angkatan 6, angkatan 7, begitu dia guru, daftar praktisi, maka sudah tidak ada ampun lagi, gugur di awal. Gitu. Jadi kita nanti tidak ada problem lagi seperti yang sekarang ini. Ya. Gitu. Ini dan kita sekarang lagi dikembangkan juga. Artinya apa? Kita belajar dari refleksi dari yang sudah-sudah. Termasuk juga, oh ternyata Bapak Ibu kemarin ada yang mendaftar fasilitator atau pelatih ahli, ada juga yang menjadi fasilitator guru penggerak, tabrakan gitu kan. Ini gimana? Kita sudah koordinasi dengan PSP bahwa itu tidak bisa. Ada juga, kasihan juga Bapak Ibu, kemarin yang ikut pembekalan fasilitator, bilang, udah pembekalan hari pertama, Pak Kasiman, saya itu diterima sebagai pelatih ahli di PSP. Saya sementara mau, gimana Pak Kasiman, saya bilang, akan memilih. Gitu. Begitu memilih, Pak Kasiman, saya memilih jadi pelatih ahli karena saya pengawas. Karena saya dekat sekali, cocok dengan pelatih ahli. Oke, silakan Pak, ya semoga sukses. 5 hari berikutnya, Bapak Ibu, dia lapor lagi, Pak Kasiman, saya ternyata tidak lulus di pelatih ahli. Coba, saya ikut kasihan sekali ya, ikut kasihan sekali. Nah, tinggal memilih saja. Ya istilahnya kalau makan itu tinggal masukkan ke mulut, itu saja lepas semua ya. Itu, aduh, ini gimana loh Pak? Kemarin Bapak itu ikut pembekalan dulu di sana ini. Ya kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu detik ini sampai nanti berikutnya juga tidak tahu. Jadi yang kita bisa rencanakan ya hanya rencana saja sebenarnya. Ya, tapi berikutnya tidak tahu. Jadi itu ya Pak Seri ya. Nanti akan saya data semua, nanti saya akan koordinasikan. Pasti tidak bisa ikut yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu sekalian fokus di fasilitator. Ya. Besok sudah mulai ada undangan untuk pembekalan. Penyegaran, Pak. Ya, penyegaran. Karena apa Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah mulai ketinggalan ini. Ketinggalan. Karena apa? Modulnya sudah ada yang beberapa berubah, terus desainnya yang tadinya 9 bulan jadi 6 bulan, gitu. Alurnya juga Pak. Alurnya juga berubah. Alurnya juga sudah berubah, jadi Bapak Ibu sekalian harus ikut. Kemarin beberapa kali ada yang Pak Kasiman, saya pengajar praktek angkatan 1 belum ditugaskan. Gimana saya Pak Kasiman? Saya bilang, sudah kalau Ibu itu guru dan belum umur 50 tahun, daftar guru penggerak. Gitu. Loh, nggak bisa jadi pengajar praktek. Lah, sudah ketinggalan ya. Iya, Pak. Ya, karena di daerah itu sudah ada alumni guru penggerak. Betul. Itu kan yang nanti menjadi pengajar praktek ya artinya sudah ketinggalan. Jadi oh gitu ya Pak Kasiman, caranya gimana? Ya sudah, ngirimkan surat nanti biar di riset lagi SIM PKB-nya gitu biar tidak begitu masuk tidak sudah pengajar praktek gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya Pak, berarti nanti kita belum bisa ikut rekognisi untuk periode ini ya Pak. Dan nanti saya dan teman-teman akan menuliskan Pak untuk dikoordinasikan SIM PKB kita gitu Pak ya. Terus kemudian yang usia 50 tahun ke atas Pak, itu bagaimana kesimpulannya? Yang 50 tahun ke atas berperan di peran yang lain dah. Ya. Tetap menjadi fasilitator, nanti menjadi instruktur atau nanti di peran yang lain bisa gitu. Jadi tetap tidak bisa mendapatkan sertifikat GP ya Pak? Ya karena aturannya seperti itu. Karena itu berubah aturan. Saya kan melaksanakan gitu. Kalau gitu ya, Pak. Yang melaksanakan aturan itu kan mulai dari Mas Menteri dan ini itu lama sekali gitu. Gitu Pak ya. Ya. Tetap semangat Bapak Ibu yang usia 50 tahun ke atas. Padahal Bapak Ibu
yang usia 50 ke atas itu luar biasa loh Pak. Ya, sama dengan saya juga masih semangat luar biasa. Pak Kasiman. Iya Pak. Ya ini kurang kita batasi Bapak Ibu ya, karena mau maghrib di wilayah Indonesia Barat, jadi kurang 10 menit Bapak Ibu. Terakhir siapa yang mau memberikan masukan lagi gitu kepada Bapak, mumpung ada Pak. Oh Bapak Acep, monggo Pak. Pak Acep tuh. Ya monggo Pak Acep. Masih ke 10 menit lagi. Nah, 10 menit izinkan saya membacakan sebuah refleksi untuk Pasil Siap. teman-teman. Ya. Sebuah refleksi PP dan Pasil PPGP. Kami adalah figur guru tidak biasa dan sudah terbiasa, juga sudah tradisi berinisiatif dalam mengembangkan kegiatan. Pengembangan guru semenjak program guru pembelajar, PKB, PKP, juga sampai saat ini program guru penggerak. Bergerak, dan menggerakkan adalah tradisi kami. Dari mulai guru pembelajar, PKB, PKP, sampai guru penggerak, dengan harapan semakin membaiknya pendidikan. Dan merekalah kebanyakan menjadi PP dan Pasil hari ini. Ruh kepenggerakan sejatinya ada dalam diri Pasil dan PP di daerah. Bergerak, menggerakkan, inisiatif, kolaborasi, refleksi sejatinya bagi kami bukan hanya jargon. Makanya kami sangat berbangga dengan lahirnya program guru penggerak. Karena aktivitas kami seolah diwadahi dengan orang-orang satu rumput. Aksi nyata bagi kami bukan hanya jargon, tapi adalah tradisi. Bagi kami bukan hanya sebuah pelaporan, karena adalah ruh kebutuhan hidup kami sebagai pendidik. Menjadi penggeraknya guru penggerak tidak mungkin termaknakan ketika kami pun tidak melakukannya gerakan aksi nyata dengan tagihan oleh diri sendiri. Program guru penggerak, PP atau Pasil sejatinya seperti siang dan malam. Guru Pasil atau PP adalah the real guru penggerak yang lahir sebelum lahirnya guru penggerak. Karir terus bergerak, karir bagi kami bukan tujuan utama, karena ruh kami adalah bergerak, belajar, dan berbagi. Namun kami berharap kepada orang tua kami. Kami tidak minta ditinggikan, tidak pula dikurangkan. Semoga kebijakan terlahir mensetarakan kami dengan kesempatan yang diberikan bagi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep. Semoga dengan kata-kata luar biasa itu menjadikan para seperti Bapak Kasiman dan Pak Dirjen, Mas Menteri, kebijakan ini bisa berpihak pada kita gitu Pak. Gitu saja Bapak Ibu ya. Kita satu akhiri. Kata, Bu Wenang. Oh, satu kata boleh Bu Dina, monggo. Ya. Satu kata dan satu kalimat ya. Saya sore ini sebagai kepala sekolah begitu luar biasa berterima kasih sekali sama Pak Kasiman. Banyak kalimat-kalimat Pak Kasiman tadi ini menjadi inspirasi bagi saya terhadap guru-guru saya dari main tadi. Artinya jawaban-jawaban Pak Kasiman, kami kan di grup itu begitu luar biasa Pak Kasiman berdiskusi. Tapi setelah mendengarkan Bapak, begitu tersentuh saya Pak dengan jawaban Bapak terhadap kegiatan ini, tapi saya lebih tersentuh secara pribadi bagaimana saya menghadapi guru-guru saya ke depan. Terima kasih banyak Pak. Salam dari Sulawesi Barat. Terima kasih. Semoga kita tetap bersemangat ya Bapak Ibu, karena kita besok sudah memulai bekerja, mengikuti penyegaran, mendampingi guru-guru penggerak angkatan kelima. Semoga kita sukses selalu. Tadi Pak Kasiman memotivasi kita. Ya. Buah duku, buah yang manis rasanya. Burung pipit hinggap di dahan. Hati ini jadi lega, senang rasanya. Setelah mendengarkan banyak motivasi dari Bapak Kasiman. Terima kasih Bapak Kasiman atas waktu yang diberikan pada kami semua.
Semoga kita diberikan kesehatan untuk mendampingi guru-guru penggerak Angkatan 5. Di Angkatan 5 ini mulai besok ya Bapak Ibu. Yang realnya tanggal 18 Mei. Semoga kebijakan yang ke depan berpihak kepada kita. Sehingga kita yang usia 50 tahun ke atas, kemudian yang terkendala akun SIM PKB, menjadi diperhatikanlah oleh Bapak Kasiman dan Bapak-bapak pemangku kepentingan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, minal aidin wal faizin. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kesuksesan selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, tetap malam. Semangat ya, tetap ya, sehat. Ya, dan jangan bosan-bosan, kita selalu WA Bapak Kasiman. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak Kasiman. Mohon maaf batin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya.